Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Bagus, usia 22 tahun dari sebuah desa kecil di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Aku merantau ke Arab Saudi sebagai TKI, menjadi pekerja rumah tangga untuk keluarga kaya di Riyadh. Majikanku, wanita lajang berusia 34 tahun bernama Fatima Alhamad, adalah seorang pengusaha butik ternama. Orangnya berisi, putih, dan punya tatapan tajam seperti singa betina. Awalnya aku hanya fokus bekerja membersihkan rumah, mencuci mobilnya, sesekali membantu di butiknya. Tapi Fatima mulai memperhatikanku. Ia sering duduk, memperhatikanku saat aku menyapu. Sering pura-pura memanggil hanya untuk bertanya hal-hal kecil. Bagus, kamu sudah punya pacar di Indonesia? Aku jawab selalu singkat, tapi matanya makin berani. Malam-malam, Fatima mulai pulang larut. Saat mabuk parfum dan marah-marah karena pekerjanya di butik tak becus, ia sering melampiaskan emosinya padaku. Dengan cara yang aneh, memintaku memijat pundaknya, lalu diam-diam memelukku dari belakang. Aku bingung, tapi jujur tubuhku mulai merespons. Sampai suatu malam ia menangis di sofa. Ia curhat soal mantan-mantannya yang cuma mau hartanya. Saat aku diam mendengarkannya, ia tiba-tiba menempelkan kepala di dadaku. Bagus, kamu beda, kamu jujur, dan kamu bikin aku tenang. Malam itu kami tak hanya bicara, dan sejak itu hubungan kami berubah. Setelah malam itu, suasana di rumah Fatima berubah total. Ia tidak lagi memanggilku sebagai Hadim, pembantu. Ia menyebutku dengan nada manja, Habibi. Sarapan di meja makan jadi ritual baru. Bahkan ia sering menyuapiku buah kurma sambil berkata pelan, "Ini bukan sekadar buah. Kurma dari tanah suci bisa membuka rahim wanita kalau dimakan saat niatnya kuat." Aku hanya senyum kikuk, tapi lama-lama kalimat itu terasa bukan gurauan. Fatima sering membawaku ke kamarnya malam-malam. Kadang hanya untuk tidur di lantai, kadang tidak hanya itu. Sampai suatu malam ia berkata dengan lirih, "Aku sudah lama divonis mandul, bagus, tapi dokter bilang satu-satunya peluangku adalah jika aku hamil alami, bukan lewat donor, bukan bayi tabung." Aku tercekat. Jadi semua ini bukan hanya tentang cinta. Aku ingin marah, tapi hatiku bingung. Sebagian dari diriku memang sudah jatuh pada perempuan ini. Ia keras, emosional, tapi juga lembut saat menatapku. Di negara ini, seorang TKI dan majikannya bahkan tidak boleh terlihat jalan berdua, apalagi sampai seperti ini. Tapi Fatima berbeda. Ia rela mempertaruhkan segalanya. 3 minggu setelah itu, Fatima mendadak pingsan di dapur. Aku panik membawanya ke klinik terdekat. Dokter wanita yang memeriksa langsung tersenyum samar. "Selamat, dia positif hamil, tapi kondisi awalnya lemah. Banyak beristirahat ya." Aku membeku di tempat. Majikanku hamil dan aku ayahnya. Malam itu Fatima menatapku dengan mata penuh harap. "Aku sudah siapkan segalanya. Kalau kamu mau tinggal dan rawat anak ini bersamaku, aku akan keluarkanmu dari sistem TKI. Aku bisa buatmu jadi suami simpanan atau lebih." Tapi aku tahu hidup ini tidak sesederhana itu, karena keluarga Fatima adalah salah satu keluarga militer elit Arab. Dan kalau mereka tahu anak itu dariku, mungkin aku tidak akan pernah pulang ke Indonesia hidup-hidup. 3 hari setelah Fatima pingsan dan dinyatakan hamil, suasana rumah berubah jadi mencekam. Seorang pria berbadan besar, berjubah gelap, datang ke rumah. Ayah Fatima, Jenderal Khalid Alhamad, pensiunan tentara kerajaan yang dikenal kejam, keras, dan tak segan membunuh demi kehormatan keluarganya. Fatima langsung menyembunyikanku di ruang bawah tanah saat ayahnya datang. Dari balik lubang ventilasi, aku bisa dengar suaranya menggelegar.
Kamu sudah umur 34, Fatima. Jangan bikin malu, kau belum menikah, tapi wajahmu pucat. Kau sembunyikan apa? Fatima tenang, tapi suaranya bergetar. Aku cuma kecapekan, Abuy. Ya sudah, jangan terlalu ikut campur hidupku. Sore harinya, saat aku hendak keluar membeli obat untuk Fatima, dua pria mencurigakan mengikuti langkahku. Mereka bukan warga biasa. Mereka berbicara dalam bahasa Arab cepat, terdengar seperti kode militer. Salah satu petugas toko berbisik saat aku lewat. Kamu dicari, kamu buronan. Mereka tahu kamu lebih dari sekadar khadim di rumah itu. Aku langsung kabur kembali ke rumah Fatima dan menguncinya dari dalam. Aku tahu waktuku tak banyak. Malam itu, Fatima menangis sambil memegangi perutnya yang mulai membulat. Aku enggak bisa hidup tanpamu. Bagus, tapi kalau ayahku tahu kamu yang menghamiliku, dia akan kirim kamu ke gurun dan menghilangkanmu secara diam-diam. Kami tahu hanya ada dua pilihan, kabur atau mati pelan-pelan. Kami menyusun rencana, tapi sebelum berpisah, Fatima memberiku kalung kecil berisi fotonya dan satu kalimat yang membekas. Kalau nanti anak kita lahir dan kamu enggak ada, aku bakal bilang ke dia, ayahmu bukan orang biasa. Ayahmu laki-laki yang berani lawan dunia demi kami. Tangis kami pecah dalam diam. Aku tidak bisa janji padanya kalau kami akan bertemu lagi. Tapi aku janji satu hal, anak kita akan tumbuh di tanah yang tidak menilainya dari darah, tapi dari cinta. Malam itu, aku pergi, menembus padang pasir membawa satu harapan, selamatkan nyawa kami bertiga. Tapi aku tak tahu pengkhianatan terbesar sedang menunggu di kota Jeddah. Perjalananku ke Jeddah penuh bahaya. Aku menyamar sebagai sopir angkut barang bersama seorang kenalan tukang pasar. Tujuanku jelas, kantor KJRI dan satu nama kontak rahasia yang Fatima bisikan padaku di malam terakhir kami bersama. Dr. Amir Al-Hamad. Dia saudara tiriku, kata Fatima waktu itu. Dia dokter, pernah kuliah di Eropa. Satu-satunya orang di keluarga yang pernah menolongku waktu aku depresi. Dia bisa dipercaya. Aku mencarinya di sebuah klinik pribadi kecil di pinggiran Jeddah. Saat akhirnya aku menemukannya, sosoknya sangat berbeda dari bayanganku. Wajahnya teduh, ramah, rapi, nada bicaranya lembut. Ia menyambutku seperti tamu kehormatan. Kau bagus ya, aku sudah dengar semuanya dari Fatima, katanya sambil menepuk pundakku. Tenang, aku akan bantu kalian kabur. Aku menangis waktu itu, rasa capek dan takut terhapus. Akhirnya, ada harapan, tapi harapan itu ternyata jebakan yang terbungkus senyum. Malam itu, aku diinapkan di rumah tamu belakang kliniknya. Makan malam disiapkan. Aku sempat curiga karena terlalu muluk, tapi tubuhku terlalu lelah untuk menolak. Aku tertidur, dan saat aku bangun, aku terikat di ranjang besi. Tanganku kaku, mulutku diplester, lampu redup. Dr. Amir berdiri di sampingku sambil menyalakan rokok. Wajahnya berubah 180 derajat. Aku benci Fatima, selalu dia yang disayang ayah, selalu dia yang dapat semua harta. Sekarang dia hamil dari TKI? Sempurna, ini akan menghancurkannya. Aku akan kirim foto kamu dalam kondisi ini ke ayah dan Fatima. Fatima akan kecelakaan di rumahnya dalam waktu dekat. Tubuhku menggigil. Amir bukan sekadar cemburu. Ia ingin menghapus jejak keturunan Fatima untuk merebut warisan. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Aku anak petani. Aku sudah biasa hidup di neraka. Tapi neraka ini aku akan balikan. Saat malam ketiga, aku berhasil menggigit ujung tali ikatan dan meloloskan diri. Kubakar sebagian gorden klinik itu untuk menciptakan kekacauan. Aku kabur ke jalanan dengan pakaian compang-camping dan hanya satu tujuan di kepala. Fatima, anakku, selamatkan mereka atau mati sekalian.
Tapi saat aku berhasil menelepon ponsel Fatima dengan nomor luar yang kupinjam dari seorang sopir truk, suara yang menjawab membuatku hampir roboh. Maaf, Nona Fatima sedang di rumah sakit. Dia kehilangan banyak darah. Bayinya belum pasti bisa diselamatkan. Langit runtuh, dunia menghitam. Aku tiba di Riyadh setelah menumpang truk logistik selama 2 hari tanpa tidur. Tubuhku kurus, pakaian kotor, dan wajahku penuh lebam. Tapi tekadku satu, lihat Fatima, pegang tangannya, lindungi anakku. Rumah Fatima sudah disegel pasukan keamanan keluarga militer Al-Hamad. Tapi aku tidak peduli. Aku menyelinap masuk lewat jalur belakang, menunggu malam, lalu memaksa masuk rumah sakit tempat Fatima dirawat. Seorang perawat Indonesia diam-diam membantu. Dia mengenalku dari cerita Fatima. Dia terus manggil namamu waktu pingsan. Waktu operasi dia hampir mati, Mas. Fatima sedang kritis. Luka dalam karena stres. Kehamilannya rapuh sejak awal, tapi bayi itu masih hidup. Dalam inkubator merah kecil menangis lemah. Perawat berbisik padaku, anakmu laki-laki. Tapi keluarga Fatima bilang begitu. Dia lahir, mereka akan menghapuskan dia dari garis keluarga. Katanya anak haram. Dadaku sesak, air mataku jatuh tanpa suara. Malam itu aku berdiri di jendela ruang ICU, menggenggam tangan Fatima yang lemah. Aku berbisik, maaf Vin, aku telat, tapi aku di sini. Aku nggak akan lari lagi. Aku akan bawa kamu keluar dari neraka ini, Fatima. Tapi kami tak punya waktu. Keesokan harinya, 10 tentara kerajaan datang. Mereka mengepung rumah sakit. Amir melaporkan keberadaanku. Ada surat penahanan, TKI ilegal, melanggar kesusilaan, dan mencemarkan nama keluarga bangsawan. Aku tahu, kalau mereka menangkapku, aku takkan pernah pulang. Mungkin jenazahku pun tak akan ditemukan. Perawat Indonesia